Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehatnya sehingga kita bisa melaksanakan podcast kali ini. Dan kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita juga dapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang kedua ini podcast Ngeteh Anget hadir kembali dengan spesial program di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, menggali hikmah Ramadan di Ngeteh Anget Podcast. Dan hari ini sudah hadir pemateri kita yang luar biasa dari SMK, Guru Agama SMK Negeri 1 Kutasari. Beliau adalah Bapak Jalil Basuki SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir di sini Ustadz. Dan hari ini beliau akan menyampaikan tausiahnya dengan tema menyambut bulan suci Ramadan dan saling berbagi senyuman. Langsung aja kita saksikan dan kita dengarkan tausiah beliau, Bapak Ustadz Jalil Basuki SPD. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihi fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani wa salamu taslima. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa bermuwajahah dalam acara podcast Ngeteh Anget. Dan semoga di bulan Ramadan ini senantiasa kita mendapatkan kebarokahan dengan amin predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang yang senantiasa istiqomah dalam arti mengerjakan amalnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz Adi yang sudah memberikan waktunya dan memberikan kesempatan di podcast Ngeteh. Amin, sama-sama. Di sini. Ya, mungkin beberapa yang dapat saya sampaikan tadi yaitu judul tentang menyambut bulan Ramadan dan saling berbagi senyuman. Bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan di sini adalah bulan yang penuh keistimewaan. Hendaklah seorang muslim ini bergembira apabila datangan tamu yang sangat agung ini, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan kita harus sambut dengan rasa gembira, rasa senang. Di mana rasa gembira dan rasa senang di sini karena di dalamnya ada keistimewaan tadi, yaitu keistimewaan, ada keberkahan, ada karunia, anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika
falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang artinya dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dibandingkan dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58, bahwa seorang muslim harus tahu bahwa bulan Ramadan adalah karunia, anugerah, pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Ramadan di sini adalah bulan yang sering kita kenal adalah bulan keberkahan, bulan kemuliaan, bulan di mana ada istilah lagi adalah pintu surga itu dibuka lebar, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Pada pertemuan kali ini marilah kita sambut, apabila kita seorang muslim, apalagi kita seorang muslim, kita harus bergembira, kita harus menyambut bulan suci dengan meningkatkan iman dan takwa. Karena di bulan suci Ramadan kita itu akan 30 hari atau 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah. Dalam arti di sini adalah disampaikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata la'allakum tattaqun itu adalah predikat takwa bagi seorang muslim. Predikat takwa di sini dalam arti adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangnya. Kemudian di bulan Ramadan di sini ada lima keutamaan, dalam arti di sini untuk pembelajaran, untuk mawas diri, dalam arti di sini adalah melaksanakan dengan sepenuh hatinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus atau terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari. Nah, disinilah ada orang yang berpuasa dalam arti mengharap, hanya mengharap keimanan, hanya mengharap pahala semata-mata dari Allah. Insya Allah Allah itu akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Dan kemudian keistimewaan pembelajaran dari bulan Ramadan di sini ada 5. Tadi saya sebutkan, lanjutkan, yaitu yang pertama adalah syahrus syam, di mana adalah bulan puasa. Kita digembleng 1 bulan untuk menjalankan puasa dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, di mana kita ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, yaitu sesuatu yang biasanya kita lakukan atau sesuatu yang kita mungkin bisa kita lakukan tetapi ditahan dulu, karena makna puasa adalah menahan, yaitu menghindari sesuatu yang mungkin adalah yang membatalkan puasa, makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syahrul Quran, di mana bulan puasa itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan sebagai seorang muslim, marilah kita bersama-sama berfastabihul khairat, di mana berfastabihul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencari pahala semata-mata, hanya berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa ya ya membaca Al-Quran, ngaji. Kemudian yang ketiga adalah syahrul barokah,
Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Barokah, yaitu adalah bulan di mana penuh dengan keberkahan, di mana medan magnet bulan Ramadan itu luar biasa. Yang mungkin dulunya sebelum bulan Ramadan orang muslim enggan, jarang ke masjid. Pada waktu malam 1 bulan Ramadan tersebut, wah luar biasa masjid-masjid, sampai di halaman masjid dipakaikan taruh. Itu magnet luar biasa tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di pertengahan agak berkurang, menjelang selesainya bulan Ramadan kadang hanya orang yang melakukan dengan istiqomah, yang senantiasa mengharap pahala dan niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan barokah, apabila orang tersebut melakukan ibadah yang satu, maka orang tersebut melakukan ibadah yang kedua dan yang lain berikutnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ibadah, di mana ibadah tersebut kita mendapatkan barokahan tentang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Sahru Musawwah. Sahru Musawwah di sini adalah persamaan atau kesejajaran antara manusia dengan manusia lain, yaitu kita diberikannya rezeki, kita memberikannya kepada orang yang membutuhkan, yaitu kepada orang yang bisa dikatakan masih prihatin dengan ekonomi. Walaupun hanya kita memberikan makanan kepada orang puasa, itu setara dengan kita mendapatkan pahala dengan orang yang puasa tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah bulan puasa, bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Sabar, di mana bulan suci Ramadan di sini adalah pembelajaran buat diri kita sendiri. Yang namanya bulan Ramadan, bulan puasa, di mana amal puasa kita yang tahu hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zakat orang lain melihat, yang namanya salat orang lain bisa melihat. Orang berinfak, bersedekah mungkin orang lain bisa melihat. Tapi kalau puasa, kita sendiri yang tahu mana dengan niat betul-betul mengharap, atau mungkin hanya dengan iming-iming untuk supaya dilihat, oh ya puasa, hanya sekedar dilihat oleh makhluk atau manusia, hanya sekedar oh ya puasa, sama-sama puasa. Tetapi bisa dikatakan yang namanya makna sabar di sini adalah tidak ada batasnya. Kalau karena yang namanya sabar itu ada batasnya, berarti bukan sabar, sudah kati. Ya, betul. Bisa dikatakan seperti itu. Sepakat ya. Kemudian di mana sabar di sini adalah pembelajaran kita untuk mengendalikan hawa nafsu, mana yang baik, mana yang buruk, dan kita bisa belajar tentang di bulan Ramadan di sini untuk melatih kehidupan kita yang dulunya mungkin belum baik menjadi baik. Dan kemudian bulan Ramadan penuh sabar tersebut, makna dari kesabaran di sini adalah sabar dalam arti tidak mengedepankan yang namanya nafsu. Itulah yang kelima tentang bulan Ramadan. Untuk pembelajaran bulan Ramadan, yaitu ada 5 sifat tersebut. Hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan bangun malamnya kecuali terjaga. Maksudnya adalah banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar saja, tidak ada amalan-amalan atau pahala, mungkin dikatakan hanya menahan makan, menahan haus saja. Karena bisa dikatakan
puasa seperti ini adalah dikatakan puasa hanya menahan makan dan minum saja. Padahal yang namanya bulan puasa di sini harus melakukan yang namanya kewajiban-kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Bahkan ditambahkan sholat 5 waktunya bukan menjadi sholat 5 waktu, yaitu mengerjakan sholat sunnah maksudnya. Kemudian amalan selanjutnya adalah membaca Al-Quran atau zikir, membaca Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian beramal, bersedekah ataupun infak seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan di sini kita itu selalu semoga selalu diberikan kemudahan. Amin. Itu ada doanya. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, doanya yaitu saya ambil dari beberapa doa yang mungkin yang sering saya amalkan. Doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wal salamah wal islam Robi wa Rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keimanan, bulan yang penuh keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ustaz tadi tentang bulan Ramadan kita sambut dengan senyuman. Baik Ustadz, pemirsa Ngatai Hangat, mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan materi. Untuk menambah wawasan pengetahuannya, kami ada beberapa pertanyaan yang harus dan ini terbenak selalu di otak kita. Yang pertama adalah, kenapa sih bulan puasa Ramadan lebih utama daripada puasa yang lain Ustadz? Bulan Ramadan lebih utama dibandingkan bulan yang lain. Betul. Ya, bulan Ramadan sudah tertera atau dijelaskan di dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah 183, di mana bulan tersebut adalah bulan yang dilakukan, di mana bulan tersebut adalah bulan yang penuh keberkahan dan level manusia atau umat Islam khususnya itu mendapatkan level takwa, predikat takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Berarti bulan Ramadan yaitu kita menjalankan puasa adalah hakikat dalam arti kita menjalankan perintah Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti itu. Ya, pemirsa Ngatai Hangat, tadi Ustadz sudah menjawab terkait dengan pertanyaan pertama, kenapa bulan puasa Ramadan lebih utama daripada puasa yang lain. Dan pertanyaan kedua Ustadz, mengapa puasa Ramadan dapat melatih kita untuk senantiasa sabar dan mengendalikan hawa nafsu? Ya, karena di bulan Ramadan untuk kita yaitu dalam arti untuk pembelajaran tadi sudah saya sebutkan yaitu yang kelima, yaitu kesabaran di sini adalah tadi di mana sabar itu tidak ada batasnya. Di mana orang Islam 1 bulan penuh dari setelah subuh sampai terbenamnya matahari, kita digembleng dalam arti di sini adalah secara yang lahir itu tidak menahan dalam arti menahan lapar dan haus. Tetapi di lain sisi orang yang puasa tersebut itu menahan nafsu dari lahir, menjaga pandangan, menjaga apa yang didengar, menahan dalam arti ada orang yang mau gosip atau ghibah, kita lebih baik menghindar, atau kalau bisa kita memberikan pengarahan. Dan itu adalah nilai dari kesabaran kita adalah senantiasa dalam melakukan ibadah di sini penuh kesabaran, penuh keistiqomahan. Istiqomah ya Ustaz. Ya. Baik, yang pertanyaan berikutnya adalah, nih Ustaz, mohon maaf, puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam yang beriman. Misalkan
ada salah seorang dari keluarga kita yang tidak mau berpuasa ketika bulan Ramadan, padahal dia juga seorang muslim. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Sebisa mungkin kita menyampaikan dengan halus, mengajak dengan halus, tidak boleh memaksa. Lintalahum ya. Iya, dalam arti lembut. Dan apabila orang tersebut bersikeras tidak mau, itu adalah urusan Allah dan dia. Karena kita sebagai manusia adalah mengingatkan, yang memberikan hidayah, yang memberikan salah satu mungkin sesuatu yang baik, hidayah kepada orang tersebut, petunjuk, itu adalah Allah. Dan kita sebagai manusia hanya mengingatkan. Karena mengingatkan di sini adalah salah satu kita itu sudah memberikan atau sudah menjalankan kewajiban sebagai manusia atau sebagai orang Islam. Seperti itu. Oh, intinya harus lintalahum walau hadil qalbi ya. Iya. Jadi harus berhati lembut dan jangan menggunakan hati yang kasar. Baik, terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Semoga nanti Ustadz Jalil makin sukses, makin jaya dan membawa keberkahan di SMK Negeri 1 Kutasari. Amin Ustadz Haji. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di podcast Ngeteh Anget. Dan demikian podcast hari ini di Ramadan yang kedua. Semoga bisa menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan kita semuanya. Podcast Ngeteh Anget hadir spesial di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, menggali hikmah Ramadan bersama podcast Ngeteh Anget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.